Plasentaku sudah semakin putih-putih dan ada bolong-bolongnya. Sehingga dokter meminta aku untuk rawat inap untuk suntik pematangan paru-paru. Di situ aku disuntik 4 kali di area bokong dan itu sangat sakit sekali. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahma dan selamat datang di channel aku. Di channel ini aku akan membahas segala hal yang berhubungan dengan ibu dan bayi. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan pengalamanku selama hamil di kala COVID. Hamil di kala COVID memang tidak mudah ya mams. Kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga janin yang kita kandung. Jadi aku itu menikah pada bulan Desember tahun 2020 dan alhamdulillahnya aku dan suami langsung diberi kepercayaan. Di pertengahan bulan Januari tahun 2021, harusnya aku tuh udah haid, tapi aku tunggu-tunggu, kok nggak juga ya, nggak datang-datang juga. Lalu aku juga ngerasa capek yang berlebih. Jadi kalau aku berdiri terlalu lama, itu aku langsung pusing. Akhirnya aku memutuskan untuk tes pack tanggal 19 Januari pagi, dan ternyata benar hasilnya positif. Lalu aku dan suami di akhir Januari memutuskan untuk cek ke dokter dan ternyata memang alhamdulillah benar positif hamil, udah ada kantungnya. Ya meskipun kata dokter pada saat itu kandungan aku lemah, ya itu membuat aku sedikit sedih sih. Jadi aku juga diresepin obat penguat kandungan. Pada bulan Februari 2021, aku sempat demam sehari. Lalu beberapa hari setelahnya indera penciuman dan perasaku mulai hilang, anosmia. Jadi aku mulai khawatir sih, apa aku kena COVID atau bagaimana. Akhirnya aku tes antigen. Pas tes antigen hasilnya itu negatif, tapi aku ngerasanya kayaknya perlu tes PCR deh untuk meyakinkan lagi. Lalu aku menghubungi kantor untuk dijadwalkan tes PCR. Besoknya aku tes PCR. Dan ternyata benar hasilnya positif COVID. Di situ aku berusaha untuk tetap positif biar kehamilanku juga tidak bermasalah. Gejala yang aku alami selama COVID sih tergolong ringan ya. Hanya batuk, sedikit pilek, dan juga anosmia itu. Selebihnya sih nggak ada. Mungkin nafsu makan sih agak sedikit berkurang karena kan indera perasaku hilang gitu. Itu selama 3 minggu aku off dari kerjaan, jadi aku dikasih cuti sakit. Dan alhamdulillahnya setelah 3 minggu aku dinyatakan sudah negatif COVID. Hal yang paling aku khawatirin selama aku kena COVID adalah janinku. Bagaimana janinku, apakah berkembang dengan baik atau juga terdampak dari COVID tersebut. Lalu di bulan Maret, setelah aku sudah dinyatakan negatif COVID, aku langsung ke dokter untuk memeriksakan kembali kehamilanku. Dan alhamdulillahnya pada saat itu dokter berkata semuanya baik-baik saja, janinku bertambah beratnya, janinku sehat, berat badannya bagus, dan semuanya normal. Lalu di kontrol bulanan di bulan keempat dan kelima itu juga semuanya baik-baik saja. Sampai pada akhirnya pada bulan Juni, aku kontrol di dokter SPOG yang buka praktek di rumah. Di situ hasil dari pemeriksaan kurang baik ya, karena dikatakan air ketubanku kurang, lalu berat badan bayiku juga kurang, posisi bayi masih melintang. Jadi di situ banyak banget PR yang harus aku lakuin. Yang pertama adalah aku harus minum susu dipersering 2-3 kali sehari. Lalu aku disuruh makan makanan yang bergizi, harus ada sayur dan buah setiap hari, dan aku harus melakukan posisi seperti sujud agar bayinya segera kepalanya itu turun ke bawah. Jadi aku berikhtiar selama 1 bulan melakukan apa yang dibilang oleh dokter. Lalu di bulan ke-7, di bulan Juli, aku kembali cek ke dokter tersebut. Kenapa sih aku cek di dokter yang buka praktek di rumah? Karena pada saat itu COVID sedang tinggi-tingginya, jadi aku menghindari untuk ke rumah sakit. Nah,
Ketika bulan Juli itu tanggal 30 Juli. 30 Juli aku kontrol lagi ke dokter tersebut dan aku semakin down karena hasilnya pun masih buruk. Jadi berat badan bayiku masih rendah. Katanya itu harusnya udah 2 kiloan, sedangkan bayiku baru 1,5. Lalu air ketubannya semakin sedikit. Tetapi untuk posisi bayi sih, dia udah kepalanya sudah turun ke bawah. Lalu yang paling bikin sedih adalah terdapat putih-putih di plasenta, yaitu pengapuran plasenta yang katanya sudah grade 2, yang harusnya itu belum terjadi pada saat itu. Harusnya pengapuran itu terjadi saat mendekati persalinan, sedangkan aku masih di 7 bulan kehamilan. Nah, di situ dokter menyarankan aku untuk 1 minggu kemudian aku kontrol di rumah sakit tempat aku akan bersalin. Karena mungkin di sana harus ada observasi lebih lanjut. Katanya juga kalau pengapuran ini semakin bertambah, maka aku harus melahirkan lebih cepat daripada waktunya. Di mana aku juga harus dirawat inap, kata dokternya, apabila harus lahir lebih cepat, karena harus ada pematangan paru-paru. Pada saat itu aku ngerasa down banget dan aku langsung nangis pas di mobil perjalanan pulang dari sana. Aku ngerasa kondisi bayiku itu buruk karena harus ada suntikan pematangan paru-paru dan aku juga ngerasa bersalah apakah aku yang tidak menjaga kesehatanku dengan benar, apa aku yang kurang minum, kurang makan makanan yang bergizi, dan pokoknya campur aduk banget pada saat itu. Karena aku nggak kuat untuk menunggu seminggu kemudian, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk besoknya langsung ke dokter yang biasa menangani aku di rumah sakit. Jadi di sana aku diperiksa dan memang ternyata sudah ada pengapuran grade 2. Tetapi untuk berat bayi itu masih normal kata dokternya dan juga air ketuban masih di batas normal. Namun memang harus tetap minum minimal 2 liter per hari. Dokter merujuk aku untuk tes darah dan dedimer untuk mengecek apakah ada pengentalan darah yang menyebabkan terjadinya pengapuran yang lebih cepat daripada waktunya. Aku juga diresepkan obat untuk mengencer darah sementara. Dokter juga meminta aku untuk kontrol kembali 2 minggu kemudian untuk melihat hasil tes darah tersebut. Lalu, besoknya aku langsung melakukan tes darah di tempat yang sudah dirujuk oleh dokter tersebut. Dan hasilnya memang dedimerku tinggi, yaitu 1400, yang mana normalnya adalah di bawah 500. 2 minggu kemudian, aku kembali kontrol dengan membawa hasil tes lab tersebut. Ketika dokter membaca hasil tes tersebut, dan memang dokter mengatakan bahwa aku mengalami pengentalan darah. Dan aku juga bercerita bahwa aku pernah kena COVID pada bulan Februari. Lalu dokter bilang bahwa mungkin memang efek dari COVID ini yang menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Soalnya sudah ada beberapa kasus yang sama seperti aku. Dia terkena COVID dan akhirnya terjadi pengentalan darah yang menyebabkan pengapuran plasenta. Pada kontrol tanggal 14 Juli tersebut, pengapuran plasentaku sudah semakin bertambah. Yang 2 minggu sebelumnya adalah grade 2, sekarang sudah grade 2 menuju ke grade 3. Sangat cepat pertambahan putih-putih di plasenta tersebut. Karena ada pengentalan darah tersebut, jadinya aliran darah di plasenta itu tidak bagus, tidak lancar, yang menyebabkan nutrisi yang diserap oleh janin itu tidak maksimal. PR pada saat itu adalah aku tidak boleh sama sekali makan makanan yang digoreng dan berminyak. Aku juga harus mengurangi santan dan juga makan makanan manis. Dokter juga minta aku untuk selalu makan makanan yang bergizi, di mana harus ada sayur dan buah setiap hari, dan juga selalu minum susu. Selain itu, apabila gerakan janin berkurang, dokter meminta aku untuk segera kontrol ke rumah sakit. Takut apabila bayiku kenapa-kenapa. Karena pengapuran ini bisa menyebabkan janin meninggal di dalam kandungan. Kontrol pada tanggal 28 Agustus, pengapuran plasentaku semakin bertambah. Plasentaku sudah semakin putih-putih dan ada bolong-bolongnya. Sehingga dokter meminta aku untuk rawat inap untuk suntik pematangan paru-paru.
Takutnya aku harus segera melahirkan sebelum waktunya. Aku dan suami segera mengurus administrasi untuk rawat inap tersebut yang dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Di situ aku sedih banget karena aku takut kondisi bayiku tidak baik-baik saja. Dan aku juga takut kalau bayiku harus lahir prematur. Lalu pada tanggal 31 Agustus aku mulai masuk di rawat inap. Di situ aku disuntik 4 kali di area bokong dan itu sangat sakit sekali. Pada tanggal 2 September, aku dijadwalkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, aku diminta untuk USG terlebih dahulu. Hasil USG, dokter mengatakan bahwa pengapuranku semakin bertambah. Namun dokter tidak mengatakan apakah pengapuranku masih di grade 3 atau sudah di grade 4. Selain itu, air ketuban juga semakin berkurang sehingga aku belum diperbolehkan pulang dan diminta untuk diinfus kembali untuk menambah cairan ketuban. Pada tanggal 3 September paginya, dokter jaga melakukan visit dan mengatakan bahwa pengapuran plasentaku sudah di grade 4 dan kemungkinan harus dilaksanakan tindakan operasi sesar pada hari itu juga. Di situ aku sangat kaget dan sangat down dan aku benar-benar gemetaran pada saat itu ketika dibilang harus tindakan operasi sesar hari itu juga. Aku sangat down pada saat itu karena aku belum siap untuk melakukan operasi sesar. Di mana HPL-ku itu sebenarnya adalah di tanggal 10 Oktober 2021. Namun aku bilang, apakah nggak bisa untuk ditunda lagi ya dok? Atau apakah bisa nggak kalau USG lagi dulu aja untuk melihat lagi kondisi janinku? Pada sore harinya, aku kembali USG untuk mengecek kondisi janinku. Dan di situ kata dokter air ketubanku sudah semakin bertambah, walaupun masih di batas bawah. Di situ juga dokter menanyakan apakah aku siap untuk dilakukan tindakan operasi sesar pada hari itu juga. Dan aku menjawab aku tidak siap. Akhirnya dokter memberikan aku waktu untuk mempersiapkan diri. Dokter mengatakan maksimal pada tanggal 6 September aku harus segera melakukan operasi sesar karena takut membahayakan nyawa janinku. Di mana nutrisi yang diserap oleh janinku sudah tidak maksimal. Pengapuran sudah semakin bertambah dan takut membahayakan janin. Akhirnya pada tanggal 6 September aku melaksanakan operasi sesar. Dan alhamdulillahnya bayiku lahir dengan sehat dan sempurna walaupun berat badannya kecil yaitu hanya 2,2 kg. Oke, segitu aja ceritaku tentang kehamilan selama COVID. Dan aku juga berharap tidak ada ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal serupa seperti yang aku alami. Sekian video dari aku, terima kasih dan dadah!